Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyil wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Thariqah Khadidah Maktabani Pondok Pesantren Surya Sinasa ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين طريق الخلفاء. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersama yang dibacakan Surya Layar Pajembaran Pasmanya. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan karunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga akan timbul terjadi, akan timbul berkah dalam Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfaruju bihil qurab wa tuddu bihil hawaiz wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqallahu bihi karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Al-Fatihah. Mangkoban katujuh diroskeun ibadah Syekh Abdul Qadir. Dawuhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi. Isim kuring ngarencangan Sayyid Ayyub Sayyid Abdul Qadir kenging 40 tahun. Dina lebet sakitu anjeunna sok netepan subuh ku wudu isya. Upami anjeunna parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng, teras nyepeng di pangken dugi ka subuh. Malah sok sering pisan bangsa raja-raja anu bade nepangan ka anjeunna, upami wengi mah tara tiasa nepangan, kapaksa sok ngantos dugi ka subuh. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita bersyukur atas sehat kita, atas umur yang panjang, yang insyaallah barokah dan karomah Abah. Serta tidak lupa salawat serta salam, marilah kita selalu panjatkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di masa yang sulit ini, ya alangkah baiknya jika kita mentafakuri diri di masa ta'un. Tidak lain tidak bukan adalah saat yang tepat bagi kita untuk khalwat. Khalwat di mana? Kalau presiden itu bilangnya belajar di rumah, kerja dari rumah, ibadah di rumah. Tapi terlupakan khalwat. Sebetulnya kalau kita selaku murid Abah Aos, jangan sampai kita menjadi polemik, ya, menjadi bahan pertanyaan besar. Maksudnya sudah tidak aneh dengan seperti itu, dengan maklumat seperti itu, ya. Karena sejak tahun 56 kita sudah ditetapkan oleh Pangarsa Abah Sepuh untuk taat agama dan negara, ya. Ulah aya carekeun agama dan negara. Pertama itu dulu yang menjadi dalil kita, ya. Kita jangan sampai menentang dari agama, ya. Dari agama itu apa?
surat edaran dari MUI. Ya. Yang pertama. Yang negara, sudah barang pasti itu maklumat dari Bapak Presiden. Jadi ketika 2 minggu yang lalu, ketika muncul pertama kali ada surat dari MUI, kemudian juga ada maklumat dari Presiden, saya pribadi tidak terlalu banyak mempertanyakan. Karena selaku murid Abaos, selaku penganut thariqat, haram hukumnya untuk mempertanyakan. Ya. Bukan suatu kebiasaan bagi seorang muridin untuk mempertanyakan segala sesuatu. Yang penting ikut, turut, dan ternyata dari situlah mungkin dari situ, dan mungkin lagi pastilah dari situ, dari sikap turut kita, dari tidak banyak bertanya, dari situlah kita menerima limpahan barokah dan karomah. Itu yang sering terlupakan bagi beberapa ikhwan. Kita ambil contoh ketika muncul maklumat diharamkan untuk sholat Jumat. Oh, ramai sekali. Bahkan di kalangan ikhwan pun ramai. Apalagi saya kebetulan ikut masuk di dalam grup Facebook, ya, satu forum di Tasik. Oh, ramai sekali. Apalagi ketika Bapak Bupati Tasik tidak akan menutup Jumatan. Nah, gitu. Jadi yang mana nih, gitu ya? Ulil amri yang mana yang harus kita ikuti? Balik lagi, gitu. Karena kita punya guru, kita ikuti guru. Bahkan guru ternyata ikut ulil amri, taat agama dan negara. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Salah satu yang menjadi bahan gorengan isu-isu itu, salah satunya itu adalah suatu gerakan non-Islam, suatu gerakan yang anti-Islam, Jumatan sampai ditutup segala. Kita yang terbiasa ikut abah, ya, jangankan masalah kayak gini, masalah politik pun ikut abah pun ada perpecahan. Padahal simpel, gak usah pusing. Kita ikut abah. Bukan perkara menang gak menang, justru kata abah tentang parpol yang kemarin Pilpres yang kemarin kan. Kita sudah memilih pun itu sudah menang. Artinya apa? Kita mengikuti abah pun sudah menang. Siapapun itu pemenang. Artinya apa? Di situ diuji. Di situ diuji kualitas dari kita, diri kita. Sekarang pun diuji lagi. Ya, diuji lagi. Ini semua ikhwan di seluruh Nusantara ini diuji. Bagaimana kita mengikuti apa kata guru. Guru taat kepada agama dan negara, tapi kita tidak taat kepada agama negara, berarti ya saya tidak berani untuk membayar rending. Saya takut tidak diaku menjadi murid. Agama dan negara itu sudah memikirkan segala hal baik buruknya. Jadi jangan kita sebagai murid, sebagai orang yang bodoh itu ada untungnya. Orang yang bodoh itu mending bodoh daripada kita so tahu. Ya, kita punya ilmunya dan kita merasa pintar. Kata Abah Anom, kita terus pintar merasa. Kita merasa apa? Pintar merasa tidak punya apa-apa. Abah aja gitu, tidak mau apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita seperti itu. Kita harus mendapatkan diri kita seperti pelepah pisang ranting yang mengalir mengikuti arus dari sungai. Ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah dari situlah kualitas kita diuji. Ya. Ada satu cerita, Mbah Kyai Hasyim Asy'ari dulu, ketika masih mondok menjadi santri. Dulu
waktu masih menjadi santri, nyainya, artinya istri dari kiai itu, kehilangan cincinnya. Cincinnya pas dicari kemana-mana nggak ada. Dan ternyata jatuh ke bahasa Sunda mah cubluk. Cubluk itu septic tank. Nah, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari nggak pikir panjang. Ketika disuruh masuk nggak pikir panjang. Beliau langsung masuk, langsung mencari. Akhirnya hikmahnya apa? Buahnya itu apa? Buahnya kita tahu sendiri. Mbah Hasyim Asy'ari menjadi orang besar, jadi besar. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana kita mengikuti arahan guru. Apapun itu, meskipun pahit, meskipun sakit, ikuti saja. Gitu loh. Nah, kembali lagi ke masalah Jumatan. Jumatan jangan kita terlalu pusing berpikir dengan berbagai dalil. Dalil kita cuma cukup satu, agama dan negara. Seperti itu. Ya. Jadi ketika yang lucunya ketika itu dibahas, bahwa banyak mereka yang berkata bahwa takut mah jangan ke virus, takut mah kepada Allah. Ya, yang betul sekali. Dalilnya betul, dalil aklinya betul sekali. Tapi hati-hati. Saya ketika mendengar itu, saya langsung teringat kepada paham Jabariyah. Ya, paham Jabariyah. Paham Jabariyah itu adalah paham yang dilarang, ya, yang dikatakan sesat. Jabariyah itu adalah paham di mana dia itu betul-betul tawakal kepada Allah. Tapi tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Ya. Kan mereka ngomong seperti itu. Jangan kita takut kepada virus, takutnya kepada Allah. Nah, mati hidup kita sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Seperti itu. Nah, hati-hati. Hati-hati apa? Karena ketika kita jatuh kepada sifat yang Jabariyah tersebut, ya, karena guru kita tidak mengajarkan seperti itu. Ini tipis-tipis sekali. Kita betulkan pola pikir kita, ya. Kenapa? Karena kenapa saya bilang tipis? Karena Abah Aos pun berkata seperti itu sebetulnya, ya. Jangan takut kepada virus, takut kepada Allah. Nah, tapi apa? Abah Aos itu beliau itu berusaha untuk menunjukkan kepada murid supaya dikaji lagi bahwa takut kepada Allah itu lebih penting. Artinya apa? Gunakan waktu yang diberikan oleh pemerintah ini untuk berdiam di rumah ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Nah, gitu. Orang banyak berdebat. Kenapa ini sholat dilarang, ke masjid dilarang? Padahal masjid itu adalah tempat yang aman. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Apa wudu? Kita wudu itu menghilangkan penyakitnya seperti itu. Nah, tetapi ingat, Abah pernah berkata bahwa sajadah itu adalah masjid, tempat sujud. Dimanapun itu digelar sajadah. Baik itu di masjid yang mewah maupun ditajuk di pinggir sawah, itu akan menjadi tempat yang paling suci di kolong langit. Kurang apa, Abah? Nah, terbukti sekarang. Abah menyampaikannya berbulan-bulan yang lalu sebelum ada corona. Nah, terbukti sekarang. Implementasinya sekarang, ujiannya sekarang, gitu. Kalau dulu mah kita belajar, kayak anak SD belajar, diberikan kuliah dari Abah Jagat, ya, dari Bapak Jagat seperti ini. Cuma belajar. Nah, ujiannya sekarang. Ketika ada kasus seperti ini, bagaimana? Itu ujiannya bagi para murid. Gelar sajadah di rumah, jamaah bersama keluarga. Dapat 27 derajat. Sama dengan di masjid. Gitu. Mau lebih ekstrim lagi, kita simak kata Allah bahwa dimanapun itu, sekalipun di Mekah sekalipun, di Masjid Nabawi sekalipun, kalau misalkan sholatnya tanpa ada manteng dari sini ke yang di atas, itu sama seperti dengan bertepuk tangan dan bersiul. Jadi selama kita sholat di masjid,
masjidnya kita, yaitu sajadah, sambil kita manteng, itu lebih baik dibandingkan masjid. Jangan masjid yang depan rumah, jangan masjid yang di kampung. Masjidil Haram pun akan kalah. Gitu, ya, seperti itu. Jadi sebetulnya setiap datang suatu ujian, suatu keadaan yang menyusahkan kita, itu adalah ujian bagi kita. Ujian dari pembelajaran kita selama ini ke Abah. Kita belajar menerima tausiah dari beliau, baik secara lisan langsung ketika khutbah atau melalui bacaan. Itu sebetulnya ujiannya adalah sekarang ini, seperti ini. Gitu. Ya, hati-hati ketika ada orang yang berkata bahwa jangan takut pada virus. Saya nggak percaya. Kenapa? Coba saya tanya. Saya bisa bilang nggak seperti ini. Kamu jangan takut sama istri, takut sama Allah. Nah, berani nggak? Nah, sekarang, kenapa takut? Nyandung sekalian. Nah, nggak usah takut sama istri, takut sama Allah. Nah, balikin seperti itu, gimana? Nah, ya, gitu. Ya sama seperti itu. Ya kalau kasusnya Nabi daunnya kalau ada singa lari, kalau ada lepra lari, gitu. Udah jelas dalilnya, nggak usah diperpanjang lagi. Ya, gitu. Ya, nah, jadi tadi ya ada dalil, mereka mengeluarkan dalil bahwa penyakit ini bisa hilang dengan wudu. Ya, sebetulnya ini sekalian kita kupas aja di sini. Bahwa penyakit ini, virus ini, dia itu memang menempel di badan, di tubuh, di kulit, ya. Memang saya pernah mengatakan bahwa sebetulnya kalam Allah itu tidak salah. Yang salah itu adalah kita memaknai dari kalam Allah tersebut. Ya, hadis itu betul, ya, Al-Qur'annya betul, gitu. Tapi salah kita dalam mengartikannya. Ya, gini, kalau virus itu dia nempel di badan, nempel di kulit yang tidak tertutup, ya, nempel di baju, nempel di rambut, semua bisa nempel. Nah, kalau dengan wudu yang bersih ya daerah tangan, daerah muka, telinga, seperti itu. Yang lain baju masih ada. Ada masjid yang katanya dipasang semprotan, gitu. Oke. Tapi ternyata jamaahnya nggak pakai masker, ya sama saja. Kalau ada jamaah satu aja yang dia nggak pakai masker, batuk-batuk, kena semua. Nah, gitu. Ya, itu. Nah, lalu ada yang ngomong, ini bukankah masjid itu adalah tempat yang aman? Ya, betul. Aman seperti apa? Ya, gitu kan. Orang Masjidil Haram beberapa kali itu ditutup gara-gara ada yang karena taun juga, ya. Itu dikatakan dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada 2 kitab yang saya pernah baca, kena tahun juga zaman dulu. Dan Masjidil Haram dia sempat ditutup juga. Lalu pernah juga tahun 79 ada teroris di Masjidil Haram. Itu sempat berapa hari, 6 hari, saya lupa. Bukankah masjid itu tempat yang aman? Gitu. Nah, kalau gitu, itu apa buktinya? Bahkan sekarang pun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ditutup. Kalau merasa aman, kenapa ditutup? Ya. Jadi yang salah itu kita dalam memaknai. Ya. Nah, saya coba sambungkan ke dalil yang mengatakan bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah bentengku. Dan barang siapa masuk bentengku, dia akan. Nah, saya ambil 3 aja itu dari wudu, ya, dari dalil tentang masjid, lalu dalil tentang la ilaha illallah. 3, saya wakilkan 3 aja. Nah, kita akan kupas. Sebetulnya ini dari sudut pandang sisi yang berbeda. Coba kita maknai dari sisi yang berbeda. 3 ini, ya, bisa kita maknai bahwa saya tanya kepada Anda sekalian, wudu, masuk ke masjid atau sholat di dalam masjid, dan la ilaha illallah itu disyariatkan khusus orang Islam atau orang Buddha boleh? Khusus orang Islam. Artinya apa? Artinya bagi orang Islam, ya,
Barang siapa yang melaksanakan wudu, barang siapa yang sholat di dalam masjid, barang siapa yang sudah ditetapkan la ilaha illallah, maka dia akan aman. Artinya apa? Secara maknawi kita bisa artikan bahwa orang Islam tidak mungkin menjadi penyebab suatu taun. Nah, buktinya apa? Buktinya wabah corona ini mulainya dari kota Wuhan, dari suatu pasar seafood, dan katanya dari orang-orang yang kebiasaan makan kelelawar. Nah, orang Islam boleh nggak makan kelelawar? Maka Pak Ustadz, boleh nggak? Gitu. Jadi kalau sudah masuk Islam, itu tidak mungkin akan menyebarkan virus, tidak mungkin akan menyebabkan virus, tidak mungkin. Gitu. Karena secara agama pun dilarang. Kenapa kita dilarang makan babi? Kenapa? Salah satunya adalah genetik babi dengan manusia itu mirip. Jadi kalau ada penyakit di babi, itu bisa dengan mudah akan kena ke manusia. Itu. Yang kedua, babi ada cacingnya. Cacing yang bisa hidup juga di manusia. Dan banyak juga penyebab yang lainnya. Kenapa kita dilarang makan babi? Jadi suatu saat nanti akan muncul taun lagi, misalkan gitu. Dan itu berasal dari makhluk-makhluk atau makanan yang haram, itu bisa dipastikan bukan orang Islam yang melakukannya. Nah, gitu ya. Kita maknai seperti itu aja. Ya, gitu. Lantas bagaimana orang yang terkena, orang Islam tapi terkena virus seperti itu? Ya itu mah bisa antara dia ujian, bisa antara dia hukuman, atau azab dari Allah. Ya, mau nggak itu dipikirkan oleh masing-masing orang. Tetapi dari ketika tadi, sebetulnya kita bisa maknai itu ya, wudu. Penyakit itu bisa dihilangkan dengan wudu, betul, gitu ya, betul. Itu artinya apa? Barang siapa yang menjaga kebersihannya, maka itu dia akan lebih terhindar dari penyakit dibandingkan dengan orang yang tidak pernah bersuci. Ya. Lalu tadi masjid adalah tempat yang aman, tuh. Ya. Lalu la ilaha illallah. Nah, semua itu kita disyariatkan untuk orang Islam khusus. Tidak mungkin orang la ilaha illallah ditalkin orang Kristen. Ya kan? Tidak mungkin sholat di dalam masjid untuk orang Kristen atau orang Buddha, tidak mungkin. Tidak mungkin wudu orang Hindu mah, tidak ada. Gitu. Artinya apa? Barang siapa yang masuk Islam, dia akan dijaga oleh Allah. Artinya dia tidak mungkin menjadi penyebab suatu taun. Nah, gitu ya. Jadi justru ini sebetulnya pesannya di sini. Pesannya itu adalah bagaimana kita mengislamkan seluruh dunia. Kalau seluruh dunia memeluk Islam, maka kita akan aman. Nah, tidak akan ada penyebab taun. Kalaupun ada orang Islam mengaku Islam, dia makan yang haram-haram, berarti dipertanyakan Islamnya. Ya, gitu. Ini saya coba kupas dari sisi yang lain. Ya, artinya apa? Artinya kita tidak menyalahkan dalil, tidak menyalahkan kalam Allah. Ya, kalam Allah salah, katanya gitu. Memang kesannya saya baca juga ya. Secara logika pun wudu itu sebetulnya tidak akan menghindarkan penyakit sekarang ini, tidak, karena masih bisa menempel di baju, masih bisa menempel di kopiah, batuk masih bisa sebetulnya gitu. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita sebagai pengamal tasawuf ini, jangan sampai kita terkungkung pikiran kita, justru harus terbuka pikiran kita. Ya, karena kita itu sudah terbiasa untuk memaknai dawuh dari guru. Karena guru itu kan menguasai ilmu mantik. Gitu loh. Sedangkan kita, ya kan? Gitu. Malah itu yang jadi permasalahan. Kita nggak boleh mengartikan dawuh guru. Itu kecuali kalau misalkan kita nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti, jangan bertanya, banyakin zikir. Zikir. Nanti pasti akan dapat selentingan ilham, hikmah, gitu. Oh gini, oh ini maksud apa tuh? Ya. Jadi sekali lagi,
kita memang betul, kita jangan takut terhadap virus, kita takutnya kepada Allah. Karena Allah itu pencipta dari virus ini. Ya, gitu. Tapi bukan berarti kita itu memasrahkan diri kita pada takdir. Karena itu sifat kita menjadi jabariyah. Hati-hati. Ketika muncul sifat seperti itu, ditakutkan kita tidak diakomodir oleh Abah. Ya. Abah sendiri berikhtiar. Ya. Abah itu sebelum siapa yang menjadi saksi? Saya sih jauh di sini ya, di Solo. Mungkin ada yang suhbah ke Abah. Abah katanya sudah tidak manakib ke Jakarta lagi sebelum corona loh ya. Sebelum corona Abah katanya sudah tidak manakib ke Jakarta, keluar maksudnya. Lalu kemudian Abah sudah berdiam di madrasah seperti itu. Sampai dibuatkan kami para wakil talqin dibuatkan jadwal untuk talqin, untuk ronde untuk jadwal talqin di madrasah, karena Abah sudah di madrasah dan sering tamu datang tapi tidak ada wakil talqin, jadi Abah sendiri yang mentalqinnya. Nah, saya pikir waktu itu, wah mungkin ya memang Abah sudah waktunya untuk beristirahat, tapi ternyata ketika datang ini, ya ini maksudnya, ternyata Abah sendiri sudah halwat duluan, gitu. Tidak mungkin Abah tidak tahu. Pasti Abah sudah tahu, ya gitu. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pesan saya bahwa setiap ada kesulitan yang datang di kehidupan kita, baik itu kesulitan diri maupun kesulitan di masyarakat, tetangga, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan tempat kerja. Lalu kemudian juga yang sekarang ini hubungan secara nasional ini tentang tahun ini, itu anggaplah menjadi ujian kita. Ujian dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapati dari Abah sekian lama. Gitu ya. Saya ambil satu lagi contoh. Ujian bagi seluruh murid Abah Anom adalah ketika Abah Awas muncul sebagai penerus Abah Anom. Nah, itu. Coba kita lihat. Di situ berapa puluh tahun murid-murid itu belajar ke Abah Anom. Manakib tanpa henti. Gitu. Mengikuti manakib juga di rumah. Lalu kemudian mendapati mengikuti dau-dau dari Abah Anom. Selama sekian puluh tahun. Gitu. Nah, tapi kemudian ketika Abah Anom meninggalkan kita semua, lalu muncul Abah Awas, di situ diuji benar-benar. Bagaimana 20% yang lulus itu? Nah, di situ. Itu juga sama. Ujiannya ketika itu. Ujian yang paling berat itu di situ. Nah, sekarang kita diuji. Sekian lama belajar dengan Abah Awas. Apalagi yang dulunya sudah pernah bersama Abah Anom. Nah, sekarang diuji bagaimana teori-teori yang kita dapatkan. Kita terapkan di sini. Bagaimana kata Abah Awas, sajadah itu adalah masjid. Nah, di sini kita diujinya. Apakah kita akan nurut ataukah kita tetap kekeh mau ke masjid saya mah gitu. Saya merasa sehat. Saya bisa kok pakai masker. Saya bisa kok pakai jaket, pakai baju astronot gitu. Tapi bukan di situ intinya. Intinya adalah bagaimana kita mengikuti apa kata mursyid. Nah, gitu ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini hanya sekedar membuka wacana pikiran kita, bagaimana kita supaya tidak takut kepada virus, tapi takut kepada Allah. Tapi dengan ikhtiar kita. Ya, justru kita ikhtiarkan, kita diam di masjid, masjidnya kita sajadah di situ ya, lebih mendekatkan diri, banyakin zikir, banyakin sholawat. Dah, itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi